Selamat datang kembali ke System Thinking, sebuah perkenalan. Kembali saya Eka akan mempresentasikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya apa? Materi selanjutnya adalah setelah apa yang dimaksud dengan System Thinking dan The Fifth Discipline Peter Senge adalah tentang team learning yang juga merupakan bagian dari bukunya Peter Senge. Di sini kita akan membahas mengenai learn, unlearn, dan relearn. Jadi dalam bukunya The Fifth Discipline, Peter Senge mengatakan bahwa team learning atau pembelajaran tim sebagai salah satu dari 5 disiplin yang diperlukan untuk menciptakan organisasi pembelajaran. Ya, jadi salah satu dari 5 disiplin ya. Disiplinnya ada personal mastery, mental model, shared vision, team learning, kemudian system thinking. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan juga di video sebelumnya bahwa untuk team learning ini tidak ada piramida ya, seperti 4 disiplin yang lainnya, yaitu personal mastery, mental model, shared vision, kemudian system thinking ya. Jadi ini presentasi ini adalah membawakan poin-poin penting tentang team learning ya, team learning dari buku tersebut ya. Yang pertama ada team learning sebagai proses kolektif. Jadi Senge menekankan bahwa team learning bukan hanya tentang pemikiran kelompok. Ini pemahaman saya, maksud dari pernyataan ini adalah bukannya beberapa orang membentuk kelompok terus mikir bareng gitu ya, tapi melibatkan dialog, penyelidikan, dan refleksi antara anggota tim dengan tujuan untuk memperkuat pembelajaran dan perbaikan organisasi. Nanti ada diagramnya akan dijelaskan lebih detail ya, apa yang dimaksudkan dengan melibatkan dialog, penyelidikan, dan refleksi. Yang kedua, bahwa dalam team learning ini Peter Senge mengatakan ada 3 dimensi. 3 dimensi team learning, yaitu yang pertama kemampuan berpikir secara mendalam tentang isu-isu kompleks. Jadi kalau masih ingat ya tentang gunung es system thinking, itu kan ada yang di atas permukaan air itu adalah event yang bisa kelihatan, tapi di bawahnya kan ada pola atau pattern, kemudian di bawahnya lagi ada systemic structure atau system and structure, dan yang paling bawah yang sangat mendalam adalah mental model. Jadi yang saya pahami di sini adalah bahwa untuk melakukan team learning ya kita harus mampu sampai ke mental model. Dan dimensi yang kedua adalah kemampuan mengambil tindakan inovatif dan terkoordinasi ya. Serta yang terakhir ya, serta kemampuan menciptakan jaringan yang memungkinkan tim lain untuk bertindak. Nah, karena memang pada dasarnya ya, dari video yang lalu itu, bahwa system thinking itu sebenarnya kan berusaha melihat relasi atau hubungan atau keterikatan, keterkaitan, keterhubungan antara elemen dalam suatu sistem ya. Maka yang dilakukan sebenarnya dalam system thinking, yang dilakukan dalam arti ujung-ujungnya apa sih system thinking ya? Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita membuat jaringan yang bermanfaat untuk organisasi dan lingkungannya gitu. Kemudian berikutnya adalah tentang asumsi dan pola pikir ya. Jadi di sini
disebutkan bahwa team learning melibatkan tantangan terhadap asumsi dan pola pikir. Yang saya tangkap adalah bahwa dalam melakukan team learning ya kita tidak, hanya menegaskan atau mempertahankan asumsi dan pola pikir kita, tapi juga kita menantang, asumsi dan pola pikir masing-masing dan secara kolektif, mengapa sih kita berpikir seperti itu, mengapa sih kita mempunyai asumsi seperti itu, mengapa sih kita punya pola pikir seperti itu, yang, ujung-ujungnya adalah mengarah pada makro kreativitas dan membantu melihat gambaran besar. Nah, ini juga kembali system thinking itu berbeda dengan reduksionis ya, di mana reduksionis kan, melihat di secara diskriminatif ya, diperkecil diperkecil diperkecil. Tapi kalau system thinking itu melihat secara keseluruhan atau holistik ya. Makanya kita harus bisa melihat gambaran besarnya itu apa sih, gitu ya. Kemudian visi bersama. Visi bersama itu sangat penting untuk team learning ya. Kenapa demikian? Karena, membangun rasa komitmen dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Jadi kalau nggak ada visi bersama, kalau masih ingat model saya kan, personal mastery, kemudian sebelahnya, mental model, dan di atas piramida ini atau segitiga ini muncullah, shared vision ya. Kalau nggak ada shared vision nanti masing-masing jalan sendiri-sendiri ya. Dan yang terakhir, system thinking itu sendiri atau pemikiran sistem yang merupakan disiplin kelima menjadi bagian integral dari team learning. Jadi, eee, gimana ya ini menjelaskannya. Jadi, dari pernyataan ini menurut saya team learning dan system thinking itu berkelindan ya. Jadi tidak mungkin ada system thinking tanpa team learning. Dan tidak mungkin system thinking, berdiri sendiri tanpa ada team learning. Jadi hasil dari team learning adalah system thinking, kemudian hasil dari system thinking ya team learning juga gitu loh. Bolak-balik, iteratif, saling berkelindan ya. Yang satu harus ada agar yang lain muncul. Oke, jadi poin-poin tadi menegaskan pentingnya team learning dalam mencapai organisasi yang koheren dan adaptif, mampu menghadapi kompleksitas lingkungan saat ini. Nah, kemudian, ini bukan ngelompat sih. Jadi kan sudah saya sebutkan bahwa team learning dan system thinking itu berkelindan, yang satu tidak bisa muncul dengan, eee, yang satu tidak bisa muncul kalau yang lain tidak muncul ya, dan saling memperkuat. Nah, agar team learning itu muncul, maka kita harus melakukan pada saat team learning kita harus melakukan dialog dan diskusi. Dan ya bukan atau, dialog dan diskusi. Nah, dia di bukunya sedikit menjelaskan bahwa disiplin team learning involves mastering, penguasaan ya, terhadap practice of dialogue and discussion. Ini adalah dua cara distinktif bagaimana tim converse, melakukan diskursus, bercakap, ya oke apapun istilahnya ya. Berarti dua hal ini harus ada ya. Kemudian sedikit dijelaskan dalam dialog itu ada free and creative exploration, eksplorasi bebas dan kreatif tentang hal-hal kompleks dan hal-hal subtle issues nih saya terjemahkan sebagai berusaha menangkap nuansa ya. Sebuah, pendengaran yang sebuah proses mendengar yang mendalam, satu sama lain. Nah ini muncul kata kuncinya adalah suspending one's own views ya. Jadi
dalam dialog ini tidak terjadi, perdebatan atau diskusi tentang, pandangan saya, pandangan kamu, pandangan si anu, enggak. Tapi yang terjadi adalah bagaimana memahami dan menerima pandangan yang lain dari pandangan diri kita. Makanya tadi disebutkan ada, eee, harus suspend asumsi ya, asumsi kita, cara cara melihat kita, pola pikir kita ya. Nah sebaliknya, kalau di dalam diskusi, itu, eee, beberapa pandangan yang berbeda dipresentasikan dan dipertahankan dalam rangka mencari pandangan yang paling tepat untuk mensupport, keputusan yang akan dibuat saat itu. Nah, ingat ya ini dengan adanya kata "at this time" atau "at that time" itu berarti kita bicara suatu hal yang, dinamis ya, fluktuatif, dinamis. Jadi pada saat itu kita melihatnya seperti itu ya dan disepakati maka kita mengambil keputusan. Tapi belum berarti keputusan itu juga 100% tepat ya, karena mungkin ada hal-hal yang kita belum mampu melihat pada saat kita melakukan team learning. Nah, seperti tadi ya judulnya dialog dan diskusi ya, bukan atau ya. Di sini Peter Senge menegaskan bahwa complementary, jadi dialog dan diskusi itu adalah complementary, tapi potentially. Artinya bergantung kepada para aktor nih, bisa nggak membuat itu menjadi komplementer ya, atau itu menjadikan, polarisasi malah ya. Nah kemudian di pernyataan berikutnya, dia menegaskan tapi kebanyakan tim itu lacking atau kurang dalam kemampuan untuk membedakan keduanya, jadi di dialog dan diskusi, dan bergerak satu sama lain antara diskusi dengan dialog secara sadar, consciously ya. Berarti kalau, eee, ada tim yang tidak melakukan ini atau Anda merasa dalam tim tapi tidak melakukan ini, ya emang begitulah apa adanya gitu. Bukan hal yang aneh ya, justru itulah yang ada dan itulah yang harus diubah ya. Nah ini adalah, evolusi dialog ya yang tadi saya sebutkan ada penjelasan lebih detail ya, dan di sini ada 4 tahapan ya. Tahapan pertama adalah instabilitas dalam kontainer. Jadi apapun ketika kita ngumpul ya, kita kita ngumpul dan kita ingin membahas. Jadi, di sini ada kan, ada undangan, kemudian kita conversation, bercakap bersama, kemudian deliberation to wait out. Jadi sebenarnya 3 proses ini itu untuk apa sih? Untuk mengidentifikasi krisis awal ya. Dalam kontainer, kontainer oleh siapa ya? Kontainer orang yang pada ngumpul ini gitu ya. Makanya disebut phase one instability of the container. Kita harus tahu apa sih ketidakstabilannya dalam kita ngobrol bareng ya gitu, orang-orang ngumpul. Nah, kemudian yang kedua, ini ini judulnya sama ya, instability in the container. Oh, ini off ya, off. Ini adalah instability in the container nih. Wah, bahasa Indonesia rada sulit ya. Instability of the container dan instability in the container. Jadi pemahaman saya setelah kita bisa yang pertama itu meraba ya. Jadi kontainernya itu tidak stabil di mana. Kemudian setelah kita tahu, kita deep dive, terjun ke lebih dalam lagi in the container, ke dalam kontainernya untuk mengidentifikasi sebenarnya ketidakstabilan ini, eee, di dalam kontainer, jadi bukan di luarnya ya. Itu munculnya karena apa sih gitu. Dan di sini kita melakukan diskusi atau suspensi ya.
Nah, diskusi ini disebutkan shake out, artinya gampangnya memilah-milah ya. Kalau suspensi itu artinya, oke kita punya beberapa mungkin hipotesis atau apa ya, gantung aja di depan gitu. Tapi kalau shake out ini berarti dari sekian hipotesis itu kita harus menuju kepada suatu hal yang kita sepakati bersama, pengertian saya ya. Kemudian yang ketiga ya, inquiry in the container. Jadi setelah instability of tahu, instability in tahu, kita inquiry ya. Nah, di inquiry itu kalau misalnya kita melakukan suspensi, kemudian kita harus melakukan dialog atau flow of meaning. Jadi mengalirnya makna. Ini disinilah yang menurut saya kita melakukan suspension atau suspending dari pandangan kita, pola pikir kita ya. Jadi kita berusaha memahami pandangan yang berbeda ya. Jadi ini di sini ada secara internal aktor tersebut berusaha memahami dirinya sendiri supaya dia bisa memahami orang lain ya. Jadi ada komunikasi si aktor secara internal maupun si aktor dengan eksternal di luar dari dirinya. Jadi ini komunikasi dual ya, internal eksternal ya. Pandangan saya begitu ya. Kalau enggak mungkin kita mencapai suatu flow of meaning ya. Jadi kita sepakati artinya bersama apa. Nah, kemudian kalau kita udah bisa melakukan flow of meaning, kita melakukan metalog. Berarti kita bergerak di antara makna-makna yang kita telah sepakati ya. Nah, makanya munculnya kreativitas ya. Nah, sedangkan kalau kita diskusi setelah kita shake out, ini kita bicara tentang skillful discussion, the flow of speech, logical analysis yang bisa berujung ke debat ya, bolak-balik nih berarti. Nah, tadi kan dibilang hubungannya komplementer ya, diskusi dan dialog. Hubungannya mana? Tanda panahnya nggak ada kok. Masing-masing turun ke masing-masing. Nah, ini pemahaman saya adalah untuk dialog ini sebenarnya adalah dialog metalog bolak-balik nih ya. Bolak-balik ya. Nah, kemudian setelah dirasakan flow meaning-nya dapat, barulah kita bolak-balik antara diskusi dengan dialog ya. Diskusi dengan dialog. Nah, diskusi ini tujuannya apa ya? Bisa terjadi debat tapi tujuannya akhirnya tentang kesepakatan visi bersama dan apa yang harus kita lakukan ya, visi dan apa yang harus kita lakukan ya. Balik ke segitiga personal mastery, mental model dan shared vision gitu ya. Jadi memang tanda panahnya nggak ada, tapi ini disclaimer ya. Kalau saya sih ngelihatnya begitu. Jadi dialog, diskusi, suspensi, mana saatnya kita harus terapkan. Nah, itulah yang nggak bisa diceritakan di teori ini. Itu harus diuji coba di lapangan gitu ya. Praktek lah. Kemudian dialog, metalog sampai kapan kita melakukan sehingga kita merasa mempunyai flow of meaning yang sama. Nah, itu juga nggak bisa diterangkan. Terasa ya, tapi belum tersentuh ya. Tersentuhnya ketika nanti sudah merasa satu di diskusi ini ya. Karena kita bicara tentang hal-hal logis, tangible dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah penjelasan evolusi dialog ya. Nah, ini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa ketika melakukan dialog ini ada back and forth ya, bolak-balik antara personal mastery, mental model baik secara internal aktor maupun para aktor, eksternal para aktor ya. Jadi dua front ya,
harus kita lakukan. Sehingga baru muncul shared vision ya. Nah ini, kalau Anda sudah melihat video saya tentang, system thinking in action ya ini hanya mengulang saja. Jadi dengan penjelasan tadi ya saya harapkan bahwa akan lebih jelas lagi tentang team learning ya. Team learning harus dilakukan supaya kita bisa, bolak-balik secara berkesinambungan, berkelanjutan ya, antara apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan. Sehingga kita mempunyai sistem thinking yang direpresentasikan oleh lingkaran tadi. Dan akhirnya semua itu kita bicara tentang narasi ya. Narasi, ya narasi lah. Narasi hidup terasa romantis banget ya. Oke. Nah kemudian kalau kita bisa melakukan, team learning ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah hal yang disebut ini ya, archetype family tree. Jadi di sini udah ada pola-pola ya, untuk menjelaskan ini adalah sebagai conceptual framework ya, kerangka konsep. Jadi kalau misalnya pertanyaan kita adalah apa yang kita concern, apakah itu tentang pertumbuhan atau menyelesaikan masalah, ini kalau pertumbuhan itu, utamanya adalah mengenai loop reinforcing ya, penguatan ya. Tolong rujuk ke video yang sebelumnya. Sedangkan kalau fixing problem itu bagaimana loop balancing atau menyeimbangkan ya. Nah ini kemudian ada macam-macam nih ya. Misalnya di sini menyatakan, fixing problem ya. Ternyata, fix saya itu balik lagi ke diri saya. Jadi intinya fixes, yang diimplementasi itu gagal. Nah ini pola, pola archetype-nya adalah seperti ini, reinforcing, balancing ya. Nah kemudian kalau gagal apa yang terjadi? Ini bisa terjadi menjadi accidental adversary ya, dengan pola balance, reinforce balance ya, atau bisa terjadi shifting the burden ya. Ini yang paling umum ya kalau, contoh realnya gini aja, misalnya kita ngumpul terus kita, membahas satu fenomena terus kita bisa merumuskan fenomena ini masalahnya apa dan menurut pandangan, kelompok para aktor itu solusinya apa, terus dilaksanakan. Ketika ternyata dilaksanakan gagal, shifting the burden itu adalah hal yang sangat common dalam bentuk bukan salah gua, salah lu, bukan salah aku, salah dia gitu. Nah, itu shifting the burden ya. Sedangkan accidental adversary ini beda-beda tipis ya dengan shifting the burden, tapi mungkin tidak secara jelas, ini penangkapan saya secara jelas mengatakan, itu salah dia bukan saya, tapi, jadi kayak musuh dalam selimut gitu ya, holding grudge gitu ya terhadap seseorang atau sekelompok orang gitu ya. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan ya, ini masih banyak ya, jadi tinggal merujuk aja, nih websitenya ada. Jadi, ini berusaha menjelaskan polanya ya, kenapa muncul begitu ya, dan seterusnya. Nah ujung-ujungnya adalah, yang diinginkan dari team learning adalah supaya organisasi itu menjadi organisasi pembelajar ya, learning organization, dan proses pembelajarannya adalah doing, reflecting, thinking, deciding. Dan ini adalah, aspek atau dimensi dalam organisasi ya, ada 4, strategi, struktur, budaya, dan sistem. Masing-masing dijelaskan kalau dalam learning itu seperti apa, kalau dalam entrepreneur itu kayak apa, kalau dalam preskriptif itu seperti apa. Nih contohnya kalau budaya ya, budaya dalam learning organization itu
adalah budayanya task oriented, fleksibel, problem oriented, kreatif ya. Jadi nggak kaku, satu orang harus, mentok atau dipatok dalam satu satu tempat, satu organisasi gitu ya. Nah, ini hanya penegasan aja bahwa jadi sudah disebutkan ya bahwa untuk learning organization tuh kita harus ada doing, dari doing ini kita berefleksi, ada thinking, ada deciding. Nah, refleksi ini sangat penting karena disinilah menurut saya kita belajar tentang dialog dan diskusi tadi ya. Ngumpul bareng, team learning, reflecting ini team learning, ada dialog dan diskusi. Atau thinkingnya juga di sini masuk ya, ini juga masuk sih sebenarnya. Di sini ya team learningnya jadi menjadi di sini. Ataupun deciding pun juga masuk. Ya semuanya masuk juga kalau dipikir-pikir. Tapi intinya saya ingin menegaskan bahwa reflecting ini penting sekali. Oke, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih, sampai ketemu untuk video berikutnya.